saya Imam Pratama di ISO channel, tepatnya ilmu seputar obat. Namun sebelumnya saya akan memberitahukan bagi teman-teman yang ingin mencari laptop ataupun notebook second yang berkualitas dan bergaransi. Jadi teman-teman bisa add langsung di Instagram jual laptop second Pontianak. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan laptop dari mulai harga 1.800.000 sampai harga 3 juta ke atas, tergantung spek dan kondisi barangnya. Garansi personal selama 1 minggu. Jadi teman-teman yang minat silakan atau bisa hubungi di 0896 3223 2216. Jadi teman-teman yang mau bertanya-tanya silakan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sejarah kefarmasian, atau bisa kita lebih dekat lagi mengenal yang namanya ilmuwan-ilmuwan yang telah berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran. Oke, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ataupun tekan tanda loncengnya, jangan lupa agar saya untuk selalu semangat mengupdate berita seputar obat maupun tentang seputar kefarmasian tentunya. Nah, pada kali ini saya mengambil materi mengenai yaitu sejarah kefarmasian yang awal mula terbentuknya dari ada namanya farmasi ataupun dari kedokteran itu dari mana. Nah, di sini untuk lebih jelasnya dalam video kali ini. Nah, terus saya akan memberikan suatu materi mengenai beberapa nama-nama ilmuwan yang telah berjasa tentunya. Ini ada 4 orang yang nantinya saya bacakan dari tiap nama penemu-penemunya yang telah berjasa. Nah, oke, baik, kita langsung saja. Dalam ilmu resep itu sebenarnya itu kita udah kenal, yaitu semenjak timbulnya penyakit atau dengan adanya manusia di dunia ini. Jadi dari zaman dulu itu manusia udah pernah merasakan namanya sakit, sampai adanya peradaban, mulai sampai ada penyebaran penyakit. Nah, dari situ timbullah ada namanya rasa ingin mengobati. Nah, jadi jika ingin berpikir ya, kalau merasa sakit pasti ingin rasanya untuk cepat-cepat untuk diobati. Nah, di sini ada 4 orang yang berperan penting dalam penanganan ataupun dia yang telah berjasa menemukan obat-obat itu. Siapa saja? Nah, jadi situ yang pertama itu ada Bapak Hippocrates. Nah, itu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Beliau ini adalah seorang dokter Yunani yang telah memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Dan Hippocrates ini disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Nah, jadi disinilah bapak ini yang pertama kali dijuluki sebagai bapak ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya itu ada bapak namanya Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi. Nah, beliau ini sebagai ahli botani Yunani. Nah, itu ya, merupakan orang yang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Nah, ini di dalam bukunya itu karyanya itu berjudul The Materia Medica. Nah, bisa kalian cek itu obat-obatan yang dibuat, yaitu seperti aspiridium, ada opium, ada namanya obatnya ergot dan hyoscyamus ataupun cinnamon. Itu nama tanaman yang ditemukan oleh Bapak Dioscorides ini. Yang ketiga itu ada namanya Bapak Galen. Bapak Galen ini itu pada abad 130 sampai 200 setelah Masehi tentunya. Beliau adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya ini dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam. Formula dasar farmasi yaitu farmasi galenica. Nah, jadi farmasi galenica inilah yang dinamakan asal mula itu dari namanya sendiri. Namun Bapak Galen, ya Bapak Galen namanya. Makanya sampai sekarang itu disebut dengan farmasi galenica karena beliau yang sebagai berjasa ini yang menemukan berasal dari alam. Nah, nanti dijadikan formula sampailah sediaan farmasi. Sampai sekarang ini digunakan. Nah, seperti itu. Yang keempat itu ada Bapak Philippus Aurelius Theophrastus Bombatus van Hohenheim.
Nah, pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Nah, Bapak ini adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya itu Paracelsus. Nah, sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi yang menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal, yaitu Bapak Philippus ini adalah seorang dokter ya. Nah, dia juga sebagai ahli kimia yang berasal dari Swiss. Yang menyebut dirinya sebagai itu Paracelsus. Nah, jadi dia ini sangat berperan sekali ataupun sebagai pengaruhnya itu besar sekali dalam perubahan farmasi. Jadi sampai ada namanya farmasi modern sekarang ini, jika tidak ada Bapak Philippus ini ya sangat berpengaruh. Kalau tidak ada Bapak ini ya kemungkinan dalam dunia farmasi itu atau kedokteran ini itu mungkin kurang keren di zaman sekarang. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa, ada 4 orang yang barusan saya menyebutkan itu. Ada Hippocrates, yang kedua itu ada Dioscorides, yang ketiga itu ada Galen, yang keempat itu ada namanya Bapak Philippus. Nah, beliaulah adalah seorang dokter sekaligus di bidang farmasi. Nah, itu ya. Jadi perlu diketahui bahwa ilmu farmasi itu baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya itu pada abad ke-17 di Prancis pada saat itu. Nah, pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi pertama di Prancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk, antara lain buku pelajaran, ada majalah, farmakope, maupun komentar. Kemajuan di Prancis ini diikuti oleh negara Eropa lainnya, misalnya seperti negara Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya. Di Amerika, sekolah farmasi pertama kali itu berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Nah, itu di Amerika ya, pertama kali itu pada tahun 1821. Nah, karena sejalan dengan perkembangan ilmu ini, jadi maka ilmu farmasi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, sehingga itu dia terpecah menjadi ilmu yang khusus ya. Tetapi itu saling berkaitan, misalnya itu farmakologi, ada farmakonosi, ada galinika, dan kimia farmasi. Nah, dalam perkembangan farmasi di Indonesia ini sudah dimulai semenjak zaman Belanda ya. Pada zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang berlaku pada waktu itu ada puncaknya di Belanda saat itu. Setelah kemerdekaan tentunya buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok tetap dipertahankan saat itu. Nah, sedangkan yang tidak sesuai lagi itu dihilangkan. Nah, jadi perlu diketahui bahwa pekerjaan farmasian, terutama pekerjaan meracik obat-obatan, dikerjakan di apotek yang dilakukan oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Nah, bentuk apotek yang pernah ada di Indonesia itu ada 3, yaitu apotek biasa, apotek darurat, dan apotek dokter. Nah, di situ dalam melakukan kegiatan di apotek, mulai dari mempersiapkan bahan sampai penyerahan obat, kita harus berpedoman pada buku resmi farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain itu seperti buku farmakope. Nah, farmakope itu berasal dari farmakon, yaitu berarti racun, dan obat. Nah, dan itu artinya pole ya, yang berarti membuat. Buku ini membuat persyaratan, kemudian sifat kimia dan fisikanya secara pemeriksaan, serta beberapa ketentuan lain yang berhubungan dengan obat-obatan. Nah, jadi hampir setiap negara yang punya buku farmakope itu sendiri ya. Contohnya itu farmakope Indonesia itu milik negara Indonesia itu sendiri. Terus ada United States Pharmacope USP itu milik Amerika. Terus ada British Pharmacope atau BP milik Inggris, dan Netherlands Pharmacope milik Belanda. Nah, mungkin ada beberapa lagi buku-buku farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan ya. Dan di situ ada namanya di bidang khusus organisasi kesehatan itu di dunia itu namanya WHO atau World Health Organization, menerbitkan buku farmakope internasional yang dapat disetujui oleh semua anggotanya. Nah, di situ buku-buku farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan
Itu contohnya ada Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 1 terbit pada tanggal 20 Mei 1962. Ada edisi 1 jilid 2 terbit tanggal 20 Mei 1965, setelahnya 3 tahun kemudiannya. Itu ada namanya Formularium Indonesia atau FOI terbit 20 Mei 1966. Farmakope Indonesia edisi 2 terbit 1 April 1972. Ekstra Farmakope Indonesia terbit 1 April 1974. Dan Formularium Nasional terbit 12 November 1978. Farmakope Indonesia 3 terbit 9 Oktober 1979. Dan edisi 4 5 Desember 1995. Yang kelima 7 April 2014. Mungkin itu saja yang beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.